Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali mengupdate mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman masih semangat mendengarkan aku mengupdate kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida? Atau teman-teman sudah bosan nih? Karena kasusnya ini yang belum juga menemui titik terang, belum juga ada hasilnya, belum juga keputusan jaksa. Nah, apakah teman-teman masih bersabar untuk menunggu keputusan hasil dari kejaksaan? Oke teman-teman, kali ini aku akan kembali sesuai dengan janji aku dan omongan aku bahwa aku akan terus mengawal kasus Teng Monida ini hingga akhir ya, sampai tuntas. Jadi apapun kabar yang beredar di Thailand Bangkok ini, dari berita-berita di Thailand, aku pastinya akan share ke teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Di sini kabarnya dari Dr. Porntip. Dr. Porntip membuka suara mengenai kasus Teng Monida ini. Dr. Porntip juga berkomentar bahwa sesungguhnya kasus Teng Monida ini memiliki banyak kelemahan. Kelemahan dari sisi pendakwa juga, pendakwa maksudnya dari sisi pelaporan gitu ya. Orang yang melaporkan yaitu Ibu Panida itu banyak sekali kelemahan-kelemahan gitu. Maksudnya tidak banyak hak-hak yang didapat oleh Ibu Panida sebagai pelapor ya. Dikarenakan tidak adanya transparan data, begitu juga mengenai data-data forensik. Di sini yang berhak untuk mengabarkan atau men-share mengenai data forensik tersebut adalah tim penyidik kepolisian. Nah, di sini Dr. Porntip bilang mulai ke depannya saya berhasil memperbarui undang-undang mengenai forensik di Thailand. Yang dimana tim forensik ini berhak dan mempunyai wewenang untuk men-share dan menginformasikan data-data karena data itu hanyalah data. Data adalah bukti, siapapun saja bisa mengaksesnya. Itu yang dibilang oleh Dr. Porntip. Dikarenakan data-data ini baru saja disahkan, maka dari itu sepertinya kasus Teng Monida ini menjadi pelajaran semua untuk tim forensik dan juga banyak badan-badan institusi lainnya. Lebih baik lagi ke depannya untuk menghindari banyaknya sogokan-sogokan mungkin ya maksud dari Dr. Porntip ini. Untuk meminimalkan kalau misalnya terjadi lagi kasus besar di kemudian hari, itu akan lebih transparan. Seperti itu kemauan atau tujuan dari Dr. Porntip. Kemudian Dr. Porntip juga bilang, reformasi proses keadilan atau kehakiman di Thailand ini seperti memindahkan gunung. Maksud dari Dr. Porntip ini adalah sudah lama Dr. Porntip ini berjuang untuk mengesahkan undang-undang terbaru mengenai forensik gitu ya, mengenai data-data forensik ini. Itu tidaklah mudah. Jadi ibaratnya memindahkan gunung. Benar-benar butuh pengorbanan dan kerja keras, yang dimana akhirnya Dr. Porntip ini akhirnya berhasil memindahkan gunung, yang dimana itu artinya Dr. Porntip berhasil membuat undang-undang kehakiman ya hukum di Thailand ini menjadi lebih baik. Jadi mari kita lihat saja ya teman-teman, apakah nantinya kasus Teng Monida ini akan ditetapkan sebagai murni kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ataukah tetap ke pembunuhan. Tapi hingga saat ini bukti-buktinya masih saja dibilang kurang kuat. Baik itu bukti-bukti yang diberikan oleh Dr. Porntip, Mr. Santana, Kuntai, dan juga Mr. Genius yang sudah berjuang selama ini, akan tapi tetap saja katanya buktinya nggak kuat, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar berikutnya. Di sini kabarnya dari Ibu Teng Monida yaitu Ibu Panida. Di sini Ibu Panida dikabarkan bahwa di sini kan Teng Monida mempunyai 2 rumah dan 1 mobil. Nah, aku nggak tahu kalau mobil total keseluruhan tuh udah berapa gitu ya teman-teman. Tapi di sini dikabarkan 2 rumah dan 1 mobil ini sudah dibalik nama semua atas nama Ibu Panida. Yang dimana dalam pengurusan pemindahan nama tersebut itu dilakukan atau Ibu Panida ini meminta bantuan kepada sahabatnya Teng Monida yaitu si Ana. Nah, jadi si anak ini juga ikut membantu dalam proses pemindahan nama tersebut ya. Ada 2 rumah kan, Teng Monida itu kan ada rumahnya tuh 2 gitu ya, sebelah-sebelahan gitu. Jadi intinya 2 rumah dan 1 mobil sudah dipindahkan semua ke atas nama Ibu Panida. Dan di sini kabarnya juga rumah tersebut mau dijual katanya setelah ini. Nggak tahu rumahnya dulu, nggak tahu mobilnya dulu. Katanya nanti salah satunya ada yang mau dijual begitu.
Dan ini nggak tahu untuk kepentingan Ibu Panida atau bagaimana ya, pastinya karena semuanya ini sudah atas nama Ibu Panida, jadi otomatis itu semuanya yang berhak, yang mempunyai wewenang mengenai harta-harta Teng Monida ini adalah Ibu Panida. Dan kemudian mengenai baju-baju Teng Monida ini, Ibu Panida juga membicarakan ya, memberikan keterangan kepada media bahwa baju Teng Monida ini hanya sebagian saja yang dijual dan duitnya dipakai atau diamalkan seperti itu. Dan kemudian teman baiknya ini si Ana, Ibu Panida juga bilang kalau Ana mau baju-baju dari Teng Monida kamu bisa ambil. Dan kemudian si Ana bilang, aku tidak ingin mengambil banyak, aku hanya ngambil satu kantong saja, satu bag gitu ya, satu bag paper gitu. Itu yang benar-benar menurut aku menjadi kenangan. Mungkin menurut aku kayaknya maksud dari pembicaraan si Ana ya, antara Ana dan Ibu Panida ini, maksudnya si Ana ini adalah kenapa dia ngambil cuman kayak satu paper bag, satu kantong gitu doang, dikarenakan mungkin baju-baju yang dimana Ana dan Teng Monida ini pernah hangout bareng, terus dia teringat Teng Monida pernah pakai baju ini waktu ketemu si Ana, makanya dia ambil untuk kenang-kenangan seperti itu. Jadi ada beberapa sahabat-sahabat Teng Monida ikut mengabadikan atau mengambil baju Teng Monida ini untuk sebagai memori ya, dijadikan kenang-kenangan, disimpan oleh mereka. Dan aku juga baca beberapa komentar dari teman-teman, Kak aku nitip dong bajunya, aku juga mau beli. Iya teman-teman, aku juga pengen beli sebenarnya. Tapi ternyata begitu si Ana dan teman-temannya ini melakukan siaran langsung ya, penjualan baju Teng Monida ini di media sosial, entah itu kayaknya di TikTok atau di Instagram seperti itu. Nah di sini bajunya itu langsung laku terjual teman-teman, dan rata-rata pembelinya ini orang Thailand. Dan penjualannya itu tidak butuh waktu lama, hanya beberapa waktu saja, mungkin hanya sejam saja itu langsung sold out semuanya. Jadi kayak gercep-gercepan gitu loh teman-teman, dan aku nggak tahu kapan mereka melakukan siaran langsung itu gitu, dan aku ketinggalan gitu. Aku juga pengen beli tapi ya apa daya ya teman-teman, baju itu udah sold out semuanya. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai kejaksaan ya. Di sini tim jaksa bilang bahwa kasus Teng Monida ini diundur lagi hingga tanggal 3 Agustus mendatang. Nah untuk kesimpulannya, mari kita tunggu teman-teman sampai tanggal 3 Agustus mendatang. Semoga aja nggak di-delay lagi ya, karena semua orang udah sangat menantikan apa sih kesimpulan dari kasus ini gitu. Karena kan udah dijelaskan ya di video sebelumnya sama aku, bahwa estimasi atau perkiraan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku yang ada di speedboat tersebut itu maksimal cuman 10 tahun, yaitu si Gatik. Sisanya hanya 1-2 tahun saja, dan kecuali si Sen ini katanya bebas. Oke, mari kita lihat saja teman-teman finalnya ya di tanggal 3 Agustus mendatang. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar yang berikutnya. Di sini banyak sih beredar di video-video TikTok di Thailand gitu yang aku lihat. Kok di sini orang rame membicarakan mengenai penampakan. Jadi pada saat pada saat si Ana, sahabatnya Teng Monida ini melakukan penjualan secara online gitu ya, kayaknya di TikTok ini, dan mereka gitu penontonnya melihat ada penampakan. Kok aku sama sekali nggak melihat ya? Kalau teman-teman melihat nggak sih dari video-video ini? Aku sih nggak melihat ada yang kejanggalan atau keanehan sih gitu. Makanya aku tanya sama teman-teman semua, teman-teman coba tolong cermati video ini, apakah benar ada penampakan gitu yang ganjil. Karena sebelumnya Ana ini juga kan melakukan siaran langsung bersama sahabatnya Moamena, itu lampunya juga kedip satu gitu, kayak redup gitu kan. Nah sekarang pas penjualannya ini katanya ada penampakan, dan aku nggak tahu ini benar atau enggaknya. Teman-teman yang bisa melihat atau mungkin ada merasakan keganjalan, tolong komen ya, karena aku nggak melihatnya. Dan kemudian kabar berikutnya ini dari Ibu Panida. Lagi-lagi Ibu Panida ini membuat sensasi yang di luar nalar kita semua. Karena apa? Karena 2 hari yang lalu Ibu Panida ini baru saja merayakan ulang tahunnya. Di sini kan kita berpikir bagaimana mungkin ya kalau ibu-ibu normal yang sayang sama anaknya kok bisa-bisanya membuat pesta ulang tahun yang digelar di sebuah kafe di Bangkok, Thailand. Nah, di sini dihadiri oleh teman-teman dekat. Dan yang bikin kita shock semuanya, Ibu Panida ini mengundang para pelaku yang ada di speedboat. Dan di sini terlihat para pelaku yang datang itu adalah Sipor dan juga Robert. Dan teman-teman bisa melihat sendiri ini video cuplikannya betapa akrab ya, sangat menikmati, sangat enjoy
dalam menghadiri acara ulang tahun Ibu Panida ini. Begitu juga dengan Ibu Panida. Ibu Panida ini juga wajahnya sumringah, nggak ada wajah sedihnya gitu ya. Aku lihat ini hanya wajah senang karena mereka datang memberikan selamat, menghadiri acara pesta ulang tahun yang begitu meriah, karena di sini dihadiri juga dengan pengacara Kuntai, ada Kuntai juga yang memberikan selamat. Dan juga di sini yang pokoknya yang paling disorot itu Robert, Por, dan juga Kuntai. Dan kemudian di sini menimbulkan tanda tanya besar kenapa hanya Por dan Robert saja yang datang. Dan kemudian Ibu Panida ini menjelaskan bahwa saya tidak dekat dengan yang duanya lagi. Duanya lagi itu maksudnya Sen dan juga Gatik. Dan Ibu Panida juga bilang, saya juga tidak dekat dengan orang yang berdua itu, yaitu si Sen dan Gatik. Dan kemudian saya juga nggak terlalu gimana gitu sama mereka berdua, karena mereka berdua belum meminta maaf secara resmi kepada saya. Nah, jadi di sini jelas bahwa Sen dan Gatik ini hanya di depan media saja dia minta maaf, tapi belum minta maaf secara resmi ke Ibu Panida. Hanya Por dan Robert lah yang menghubungi, yang selalu menghubungi Ibu Panida dan meminta maaf dan berkomunikasi, yang peduli dengan Ibu Panida. Nah, apakah di sini Ibu Panida sudah menerima cuan-cuan dari Por dan Robert? Kita tidak tahu ya teman-teman, karena di sini terlihat Ibu Panida memegang tangan Por dan Robert begitu hangatnya, kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin ya kalau kita sebagai ibu yang normal, kalau misalnya aku di posisi Ibu Panida, aku pasti nggak akan menggelar acara ulang tahun. Karena ini kasus anak kita aja belum selesai, ujungnya gimana? Kok udah bisa-bisanya gitu kan menggelar pesta ulang tahun, ditambah mengundang para pelaku ke pesta ulang tahunnya. Kita aja ngelihatnya aja tuh udah kayak emosi, nggak mau ketemu lagi pastinya sama mereka, nggak mau ngomong, nggak mau apa gitu kan, nggak mau berurusan lagi gitu. Itu kalau ibu-ibu yang normal gitu ya, yang sayang kepada anaknya, yang memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Akan tapi di sini tidak terlihat sama sekali sama Ibu Panida. Tapi sepertinya Ibu Panida ini tidak menjaga image sama sekali, dia kayak tampil apa adanya. Buktinya dia tidak takut namanya jelek atau nanti dicibir orang, semua orang gitu ya, bukan hanya orang Thailand, melainkan orang dari seluruh negara lain yang menyimak kasus Teng Monida ini. Dia tetap saja menggelar pesta ulang tahunnya. Namanya pesta ulang tahun itu kan pasti bersenang-senang gitu ya, tanpa Ibu Panida ini memikirkan kasus anaknya ini belum selesai juga. Wow, ini sungguh fenomena yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dan kemudian kita berlanjut ke kabar berikutnya, ini dari Mr. Acharia. Di sini Mr. Acharia ternyata ikut mengucapkan selamat kepada Ibu Panida tapi lewat media saja. Dia tidak hadir ke acara Ibu Panida karena memang nggak diundang juga kali ya teman-teman, dan nggak mau hadir juga gitu karena udah tahu kan Ibu Panida itu udah nggak suka sama Mr. Acharia. Begitu juga Mr. Acharia. Karena semenjak Ibu Panida ini mencabut laporan mengenai pembunuhan anaknya yaitu Teng Monida, dan itu membuat Mr. Acharia sangat kecewa sekali. Yang dimana Mr. Acharia ruang geraknya menjadi tidak bebas karena dia sudah mencabut laporan tersebut. Nah itu kan akan susah untuk Mr. Acharia berjuang gitu ya untuk mendapatkan keadilan untuk Teng Monida. Akan tapi di sini melalui media Mr. Acharia bilang selamat ulang tahun untuk Ibu Panida. Dia mendoakan semoga panjang umur, mudah rezeki gitu-gitulah ya, doa-doa yang baik. Dan kemudian Mr. Acharia juga memberikan komentar yang monohok kepada Ibu Panida. Di antaranya Mr. Acharia bilang seperti ini. Di saat kematian anaknya dan saya mengucapkan hari lahir untuk Anda, sedangkan anak Anda sudah menemui ajalnya, yang sekarang sedang diperdebatkan. Sebenarnya ini adalah perkara yang memalukan. Itu yang Mr. Acharia bilang. Dan kemudian Mr. Acharia juga menjelaskan, untung saya nggak pergi ke acara itu. Dan menurut saya acara itu sebaiknya tidak diadakan pada saat seperti ini. Apalagi ketika saya tahu salah satu pelaku yang ada di speedboat itu ikut hadir. Dan Mr. Acharia bilang, jika saya menjadi ibu, saya tidak akan bisa menerimanya. Karena mereka semua telah membuat anak saya mati. Dan sekarang mereka malah berkumpul dan berpesta. Apalagi di sini sudah sangat jelas sekali luka lebar yang ada di paha Teng Mo ini adalah bekas senjata tajam. Dan terdapat bukti forensik yang dapat mendukung pendakwaan. Dan kemudian Mr. Acharia bilang, saya tidak menyesal untuk tidak meneruskan kasus ini. Jadi intinya Mr. Acharia tidak menyesal kalau kasus ini tidak diteruskan. Karena itu adalah haknya dari Ibu Panida. Dan Ibu Panida telah mencabut laporan tersebut. Jadi saya akan terus berjuang semampu
saya saja. Dan kalau misalnya saya punya anak dan anak saya meninggal, saya pilih karena meninggal cedera, kemalangan, atau pembunuhan. Jelas saya memilih ini karena pembunuhan. Berbeda sekali kan, maksudnya dia sangat menyindir Ibu Panida karena Ibu Panida sangat terima bahwa anaknya ini meninggal karena kelalaian, karena cedera seperti itu ya, karena terdapat luka-luka gitu kan, jadi cedera gitu. Sangat berbeda sekali dengan pemikirannya Mr. Jenius. Saya pasti akan menuntutnya sebagai kasus pembunuhan. Itu yang dibilang oleh Mr. Acharya. Dan akhir kata Mr. Acharya bilang, saya mengucapkan selamat hari lahir kepada Ibu Panida. Semoga selalu berjaya. Semoga Anda dapat menggunakan uang yang diperoleh dari kematian anak Anda dengan hati yang gembira. Wah teman-teman, menurut aku kata-kata dari Mr. Jenius ini sungguh sangat menyayat hati, sangat mengiris hati, kayak kesindir banget gitu, dalam banget maknanya. Wow gitu. Tapi tetap saja ya, sepertinya sama Ibu Panida ini akan dijadikan seperti angin lalu saja. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku sampaikan pada videoku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.